Ya, salam di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Minggu 16 Maret 2025, saya akan memberitakan satu rahasia firman yang saya beri tema Final Countdown dari masa Harpaso. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, hitung mundur untuk masa pengangkatan atau Harpaso itu akan terjadi setelah Israel bertobat dan menerima Tuhan Yesus Kristus, tepatnya setelah bangsa Israel dimeteraikan. Dari situ maka detik-detik hitung mundur dari masa pengangkatan itu terjadi dan ditetapkan. Jadi saudara, saya ulangi lagi, hitung mundur atau countdown, saudaraku, itu nanti akan terjadi setelah bangsa Israel menerima, bertobat, dan dimeteraikan oleh Roh Kudus, kemudian terjadi pertobatan massal di sana. Makanya saya dan juga tim dari Kegerakan Kitab Wahyu menghimbau kita untuk melakukan kegerakan menjangkau bangsa Israel. Kita harus punya hati yang terbeban untuk memenangkan bangsa Israel. Sebab nanti ketika bangsa Israel itu dimenangkan dalam jumlah yang ditetapkan oleh Tuhan, yaitu kalau Alkitab katakan 144.000 suku keturunan Israel itu nanti dimeteraikan. Itu menurut Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 4. Nah, saudara, sekalipun saat ini di gelombang pertama kemarin kita sudah ke Israel, kemudian di gelombang kedua nanti akan ada ratusan dari bangsa Israel akan berkumpul dan kita akan melayani mereka di dalam satu fellowship raya. Saudara, ini adalah cikal bakal dari dimeteraikannya 144.000 suku keturunan Israel. Saudara, nanti kita akan melihat perkembangan demi perkembangan. Progres dari kegerakan ini akan dahsyat dan luar biasa. Saudara, jadi pertobatan Israel ini juga merupakan prestasi atau hasil akhir dari kegerakan kuda putih yang saat ini bersama-sama kita kerjakan. Ayo saudara yang kemarin rindu mendaftar, segera mendaftar ya, karena pendaftaran terakhir itu di 20 Maret 2025, supaya nanti kita bisa bersama-sama ke Israel. Kemudian di sana kita akan melakukan apa yang ada di dalam kitab suci, yaitu doa pemeteraian terhadap bangsa Israel. Dan di sana juga sudah berkumpul saudara-saudara kita dari bangsa Israel yang percaya Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersekutu dalam fellowship raya. Dan nanti di sana kita berdoa supaya terjadi pencurahan Roh Kudus yang begitu dahsyat dan luar biasa. Saudara, namun hal ini juga tidak merupakan satu pemaksaan ya, karena ekonomi seorang itu tentunya berbeda-beda. Jadi yang mampu berangkat dan digerakkan Roh Kudus dan punya nyali, mari berangkat, saudaraku. Tetapi yang memang karena kondisi ekonomi ataupun kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan saudara untuk ikut, saudaraku, juga tidak ada satu keharusan. Ibarat peperangan begitu, saudaraku, maka kami yang akan berangkat ke Israel itu ujung tombak. Kemudian yang berdoa di rumah, yang menopang di dalam pendanaan, yang menopang di dalam doa, saudaraku, itu ibarat pasukan yang ada di base camp, yang ada di belakang. Dua-duanya penting, saudaraku. Yang di ujung tombak itu kalau tidak ada base camp di belakangnya juga akan kocar-kacir, saudaraku. Tidak ada yang menopang dalam doa, tidak ada yang menopang dalam pendanaan, saudaraku. Kacau. Oleh karena itu, baik yang bisa berangkat ke Israel besok, ayo berangkat. Yang tidak bisa karena satu dan lain hal,
yang memang betul-betul membuat saudara nggak bisa, ya tidak apa-apa, topang dalam doa, topang dalam pendanaan kalau saudara orang yang cukup diberkati oleh Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka prestasi dari kegerakan kuda putih itu nanti adalah pemeteraian Israel. 144.000 suku keturunan Israel itu dimeteraikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini juga adalah prestasi akhir dari kegerakan kuda putih. Dan saya sampaikan kepada saudara, ini juga merupakan satu tes case dan pentahbisan tokoh yang disebut malaikat yang berwajah matahari di Wahyu pasal 10. Jadi kenapa kok malaikat yang berwajah matahari itu berani bersaksi, berani bersumpah, tidak ada penundaan lagi? Karena dia sudah, saudaraku, memiliki prestasi, yaitu memimpin pertobatan bangsa Israel. Dan bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi itu kekuatan Tuhan Yesus Kristus lewat korbannya di kayu salib, kekuatan darah anak domba yang tersembelih. Jadi malaikat yang berwajah matahari ini tes case-nya, tanda tahbisannya, dia itu mampu membawa jemaat Israel itu nanti bertobat dan menerima Tuhan Yesus Kristus. Itu Wahyu pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ke-4. Tandanya itu, saudaraku, kalau ada orang ngomong akulah tokoh dari timur itu, tapi tidak bisa memberikan tanda itu, ya bukan, saudaraku, bukan itu orangnya. Dan ini menjadi satu tanda tahbisan, ya saudaraku, saya sebut tanda tahbisan dari malaikat yang berwajah matahari di Wahyu pasal 10. Itulah sebabnya dia berani bersumpah, loh saudaraku, tidak ada penundaan lagi untuk masa harpaso, untuk masa pengangkatan itu. Dia berani bersumpah, tidak ada penundaan lagi untuk terjadinya pengungsian, atau bahasa Wahyu pasal 12 ayat 6 disebut theogo. Dia berani bersumpah bahwa segera terjadi masa antikris. Kenapa dia seberani itu? Padahal dia tokoh, karena dia sudah memiliki prestasi. Prestasinya apa? Pertobatan Israel. Nah, dari peristiwa pertobatan Israel di Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 4, ini countdown, saudaraku, penghitungan mundur dari masa harpaso, masa pengangkatan itu sudah dekat. Saya sampaikan supaya ini tidak menjadi salah tangkap, ya, supaya kita jangan gagal paham bahwa yang diberitakan malaikat yang berwajah matahari itu bukan hari kedatangan Tuhan. Ingat baik-baik, yang disampaikan, yang dibawa oleh malaikat yang berwajah matahari itu bukan hari kedatangan Tuhan, tetapi hari harpaso. Makanya hal ini tidak pernah bertentangan dengan Alkitab. Karena kalau kedatangan Tuhan, Tuhan katakan itu wewenang Bapa di surga. 2 kali Tuhan Yesus ditanya ketika dalam tubuh darah dan daging, ditanya nggak mau jawab, itu wewenang Bapa. Ketika sudah bangkit ditanya juga nggak mau jawab juga. Nah, malaikat di Wahyu pasal 10 ini pun tidak melanggar akan hukum itu. Sebab itu yang diberitakan malaikat di Wahyu pasal 10 adalah hari harpaso, saudaraku, hari pengungsian, masa antikris tiba. Dan hitung mundurnya mulai kapan? Mulai pertobatan bangsa Israel. Makanya ayo saudaraku, kita itu punya kerinduan, kita itu punya kecintaan pada bangsa Israel untuk menyelamatkan mereka, menggendong mereka. Sebab kalau Israel itu nanti dimeteraikan, sejumlah yang ditetapkan oleh Tuhan, itulah final countdown-nya, hitung mundur terakhirnya. Saat-saat nanti masa pengangkatan itu tiba, saat-saat nanti akan segera datang masa pengungsian, saat-saat nanti akan segera datang masa antikris. Jadi hitung mundurnya itu dari sana. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
sebelum peristiwa pemeteraian bangsa Israel, saya akan sampaikan sekilas pada saudara. Ini akan terjadi keguncangan dunia yang besar ya. Disebut di dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 12 sampai 17, itu nanti memang akan ada gempa bumi yang besar. Kemudian rembulan menjadi merah seperti darah. Ya, kalau seperti kemarin itu fenomena biasa, saudaraku, rembulan warna merah. Kemarin tanggal berapa itu, tanggal 14 pas saya fellowship di Jakarta, itu fenomena biasa. Tapi nanti betul-betul akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Kemudian matahari menjadi hitam seperti karung rambut, ditulis seperti itu. Coba kita akan membaca Wahyu pasal 6. Ini fenomena hal-hal yang terjadi sebelum pemeteraian bangsa Israel. Wahyu pasal 6 ayat 12 sampai 17. Ini meterai yang ke-6, saudaraku. Yuk, Wahyu pasal 6 ayat 12 sampai 17. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Amin. Jadi sesaat sebelum terjadi pemeteraian bangsa Israel itu akan ada tanda yang hebat ya. Akan ada gempa bumi yang besar. Ingat baik-baik, saudara juga jangan takut dengan isu megatrust. Kemudian yang ada di selatan Pulau Jawa rame-rame jual tanah dengan harga yang murah, ya jangan. Saudaraku yang berada di pesisir Sumatera sebelah selatan, Nias, jangan buru-buru takut juga, saudaraku. Memang gempa besar akan terjadi, tetapi bagi orang-orang yang di dalam rencana Tuhan, pasti akan Tuhan lindungi, Tuhan akan selamatkan, saudaraku. Jadi saudara jangan takut dengan isu megatrust ya. Ini saya himbau kepada saudara. Kemudian ayat yang ke-13, dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Ayat 14, maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. terus Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. amin. Jadi nanti ya akan banyak pembesar, orang-orang kaya yang masuk ke dalam bunker ya, saudaraku. Entah ini nanti karena kejadian apa, yang jelas kalau orang masuk bunker itu pasti ada sesuatu yang dahsyat. Gunung meletus itu juga menyebabkan orang masuk bunker, saudaraku. Tidak hanya nuklir saja, nuklir meledak tentunya bunker, saudaraku. Nah, ini yang dipersiapkan oleh orang-orang kaya di bumi ini. Mereka sudah siapkan bunker-bunker perlindungan dari senjata nuklir, saudaraku. Nah, ketika itu maka nanti orang-orang itu akan sudah masuk di dalam bunker-bunker itu, dan begitu ketakutan karena melihat tanda-tanda yang dahsyat. Terus dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, ya, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. 17. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Amin. Jadi ini sesaat sebelum terjadi pemeteraian terhadap bangsa Israel. Maka ayo sekarang kita memiliki hati yang terbeban untuk pertobatan Israel, untuk supaya Israel itu dimeteraikan sejumlah yang ditentukan oleh Tuhan, dan Tuhan akan pakai kita di dalam Roma pasal 11 ayat yang ke-25 sampai 31. Tuhan pakai zaitun liar kita untuk menjangkau zaitun asli Israel. Itu juga sudah dinubuatkan dalam Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai 11. Tuhan memanggil dari timur, dari negeri yang jauh, yang berlambang burung Garuda, untuk satu kegerakan besar. Itulah kegerakan kuda putih, yang nanti puncaknya itu menghasilkan pertobatan 144.000 suku keturunan Israel. Dan itu menjadi tanda hitung mundur dari masa pengangkatan. Tanda countdown, saudaraku, dari masa pengangkatan, dari harpazo
dari datangnya masa pengungsian, dari datangnya masa antikris. Sejak saat itu, sejak Israel itu dimeteraikan, dan ketika Tuhan memeteraikan bangsa Israel itu, Tuhan memakai kita. Ayo saudara, untuk pekerjaan Tuhan yang sedemikian langka, dan ini momentum ada pada kita, kita sambut, kita segera kerjakan, saudaraku. Jangan ragu, saudaraku. Kalau segala sesuatu yang sesuai dengan Alkitab itu kita jangan ragu, sesuai dengan Roh Kudus, jangan ragu, saudaraku. Karena memang ini sudah waktunya. Kalau ngeyel saja, saudaraku, tidak mau mengadakan penjangkauan terhadap bangsa Israel dan terus menginjil kepada bangsa-bangsa lain, maka nanti akan bertemu dengan benturan-benturan keras di pelataran, saudaraku. Jadi pelataran bait suci itu isinya benturan-benturan keras. Kalau pada saat kemurahan untuk zaitun liar itu sudah habis, orang tetap menginjil, boleh, saudaraku, tapi akan menghadapi blokade-blokade keras dari dunia ini yang bisa berakhir dengan sesuatu yang miris, sesuatu yang fatal. Makanya di dalam kegerakan Kuda Putih ini, saudaraku, sudah saya bawa kepada tingkatan rohani yang lebih lanjut, supaya saudara tidak berbenturan di halaman, berbenturan dengan dunia, dengan kekerasan-kekerasan dunia. Saudara, saya ajak rohaninya naik, melambung dengan memahami pengajaran Kitab Wahyu. Saudaraku, kemudian sesudah ada goncangan-goncangan itu, saudaraku, akan ada pertobatan Israel, dan ini merupakan hasil kerja dari tokoh yang disebut sebagai malaikat yang berwajah matahari di Wahyu pasal 10. Saudaraku, jadi ini tanda kehabisannya. Siapapun nggak bisa mengaku tokoh di Wahyu pasal 10 kalau tidak memiliki tanda tahbisan bisa memeteraikan Israel. Saya pun nggak berani, saudaraku, untuk saat ini. Bahkan kalau belum bisa memeteraikan 144.000 dari suku keturunan Israel, belum terjadi pertobatan di Israel itu, siapapun nggak boleh, saudaraku, mengaku-ngaku, oh dialah malaikat yang berwajah matahari, oh dialah Satrio Pininge, saudaraku. Mana tandanya? Tandanya adalah ini, ketika berhasil memeteraikan bangsa Israel. Ini prestasi, tanda tahbisan dari malaikat yang berwajah matahari. Wahyu pasal 7 ayat 1-4 dibaca Ibu Tami. Wahyu 7 ayat 1-4. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Ya, amin. Ini kiprah dari tokoh-tokoh akhir zaman. Karena begitu susahnya, begitu sulitnya pertobatan Israel itu, sampai ke 4 malaikat. Tokoh-tokoh ini hampir, saudaraku, salah dalam bertindak. Ya, ini bukan menggambarkan sesuatu yang kecil, ya, saudaraku. Keempat malaikat yang menahan angin ini hamba-hamba Tuhan kalibernya internasional. Mereka seperti seolah-olah patah semangat. Ya, di dalam Wahyu pasal 5 pun ketika beban kegerakan ini ditawarkan, banyak yang patah semangat begitu, saudaraku. Tetapi kemudian Tuhan Yesus sebagai anak domba tersembelih, dia berhasil membuka itu, saudaraku. Nah, di Wahyu pasal 7 ini dalam pelaksanaannya pun ada pasang surut. Hamba Tuhan yang akan ikut dalam kegerakan pertobatan Israel itu ada yang, aduh, masa bisa begini, saudaraku, mempertobatkan Israel sejumlah sekian ratus ribu, masa bisa toh? Ada hal yang semacam ini membuat mereka itu seperti ngambek. Ayo saudara yang agak ngambek, hamba-hamba Tuhan, mari bangkit. Ayo kita menangkan bangsa Israel untuk Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saya ulangi lagi, saudaraku, kalau menjangkau bangsa Israel itu bukan sesuatu yang buruk. Menginjili bangsa Israel itu bukan sesuatu yang buruk. Kalau kita saja sebagai zaitun liar sudah memperoleh keselamatan berkat kemuliaan Injil,
Ketika kita membawa Injil itu kembali kepada Israel, supaya Israel memperoleh berkat kemuliaan kedahsyatan dari Injil, ini bukan sesuatu yang buruk, bukan sesuatu yang sesat. Tuhan Yesus sukacita karena saudara darah dagingnya ada orang yang terbeban. Selama ini kan belum, saudaraku. Kalaupun ada itu sedikit, saudaraku. Tetapi di akhir zaman akan ada kegerakan besar untuk pertobatan bangsa Israel. Jadi hamba-hamba Tuhan kadang semangat, berapi-api, kadang down juga, seperti 4 malaikat yang berdiri dan menahan keempat angin ini. Ini gambaran dari hamba Tuhan yang sedang down mentalnya. Iki tenan pora, iki piye Tuhan, mulai bertanya-tanya, bisakah ini Tuhan? Lalu saudaraku, ada sesuatu yang dahsyat. Ayat 2 dibaca. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Amin. Saya terangkan dulu. Jadi hamba-hamba Tuhan tadi kenapa kok disebut janganlah merusakkan laut dan bumi? Saudaraku, iya, karena mereka itu ditugaskan untuk penghukuman 7 meterai 7 sangkakala. Wes ojo kesusu dihabisi. Gitu, saudaraku. Nabi Musa itu ketika berada di Mesir, dia juga menciptakan 10 tulah. Saudaraku, jadi merusak sepertinya. Tetapi dia itu merusak untuk menyelamatkan Israel. Demikian pula di akhir zaman, saudaraku, terjadi 21 tulah itu untuk menyelamatkan satu, saudaraku, kegerakan kuda putih. Saudaraku, jadi betapa dahsyatnya rahasia Tuhan ini. Ayo terus. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Amin. Secara hurufiah nanti yang akan dimeteraikan 144.000. Dan ketika terjadi pemeteraian massal, pemeteraian secara nasional ini, itu menjadi catatan untuk hitung mundur dari apa yang disebut pengangkatan, apa yang disebut harpazo, apa yang disebut pengungsian, apa yang disebut theogo, dan apa yang disebut masa antikris. Jadi kalau sudah terjadi pertobatan massal bagi bangsa Israel, hitung mundur untuk masa pengangkatan. Mulai saat itu dihitung. Kemudian berdasar apa menghitungnya? Kalau misalkan bahan peledak ya, mau meledak kan hitungannya detik ya, saudaraku. 1, 2, 3, mungkin dihitung mundur dari 10, 9, kemudian 8, 7, 6, dan selanjutnya. Tetapi hitung mundur dari terjadinya pengangkatan sejak bertobatnya Israel itu apa? Saudaraku, nanti saya akan terangkan kepada saudara. Ketika meterai ke-7 itu terjadi, saudaraku, setelah bangsa Israel itu bertobat, dimeteraikan, kemudian bersatu dengan gereja asal non-Israel, dengan kita. Jadi bangsa Israel bertobat, terima Yesus, bersatu dengan kita di dalam satu roh dan kebenaran, maka akan terjadi sesuatu peristiwa besar, yaitu apa, saudaraku? Surga mengheningkan cipta selama setengah jam lamanya. Inilah awal dari hitung mundur. Inilah awal dari countdown, saudaraku. Hari pengangkatan dan harpazo, saudaraku. Hari hitung mundur, countdown, saudaraku. Dari saat pengangkatan atau harpazo. Hitungan mundur itu bukan ditetapkan dengan detik-detik. Jadi perhatikan, hitung mundur yang terjadi setelah bangsa Israel bertobat itu tidak ditetapkan dengan detik-detik, tidak ditetapkan dengan jam atau hari atau bulan atau tahun, tetapi hitung mundur itu, saudaraku, ditetapkan dengan hitungan mundur kelahiran seorang bayi. Saudara, kalau dari sisi medis atau ilmu biologi, kita kenal dengan masa kandungan. Ini hitung mundur
dari masa ketika pemeteran Israel itu terjadi sampai kepada masa pengangkatan. Hitung mundurnya itu seperti hitung mundurnya seorang yang mau melahirkan seorang anak. Saudaraku, mulai Wahyu pasal yang saudaraku, nanti kita akan baca Wahyu pasal yang ke-8, itu hitung mundurnya itu sudah dimulai, saudaraku. Jadi yang ditetapkan sebagai alat untuk hitung mundur adalah kelahiran seorang bayi secara medis 9 bulan 10 hari, ya saudaraku. Jadi sejak Wahyu pasal 8 ayat 1 sampai 2 itu, saudaraku, sejak surga sunyi senyap setengah jam lamanya, itu ibarat mempelai wanita yang bersekutu intim dengan mempelai wanita. Saudaraku, sejak saat itu, saudaraku, maka ada waktu yang lamanya seperti waktu kandungan seorang wanita. Jadi hitung mundurnya itu seperti hitung mundur menunggu kelahiran seorang anak. Sejak persekutuan antara mempelai pria dan mempelai wanita, dan hitungannya secara medis adalah 9 bulan 10 hari. Saudaraku, jadi sejak Wahyu pasal 8 ayat 1 dan 2 itu hitung mundur itu dimulai dari peristiwa sunyi senyap di surga setengah jam lamanya. Dan peristiwa ini, saudara, ini ibarat Maria yang ditetapkan dan mendapat salam dari malaikat Gabriel. Sejak saat itu, maka 9 bulan lagi Tuhan Yesus lahir. Mulai ada hitung mundur. Tuhan Yesus lahir 9 bulan sejak mendapatkan salam dari malaikat Gabriel. Ini ditulis dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 35. Coba dibacakan supaya ngerti makna dari sebuah nubuatan. Ini menubuatkan kejadian yang akan terjadi di akhir zaman sebetulnya, saudaraku. Saudaraku, Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 35. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Iya, terus. Dan seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Terus? Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Terus? Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Terus? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Amin. Jadi sejak saat Maria mendapat salam dari malaikat Gabriel, itu ada hitung mundur, yaitu sekitar 9 bulan 10 hari. Sejak nanti bangsa Israel itu dimeteraikan, kemudian surga sunyi senyap setengah jam lamanya untuk menghormati persekutuan yang kudus. Itu digambarkan surga sunyi senyap. Itu digambarkan juga, saudaraku, merupakan penggambaran, maksud saya, dari persekutuan mempelai pria dengan mempelai wanita. Dan sejak saat itu maka ada hitung mundur selama 9 bulan 10 hari kalau menurut hitungan medis, ya saudaraku. Tetapi tentang waktu ini tentunya Tuhan yang punya. Saudaraku, coba terus dilanjut. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. 34. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Terus? Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Amin. Saudaraku, ini nubuatan dari nanti sejak kita bersatu dengan bangsa Israel, kemudian di sana terjadi pertobatan massal yang meliputi 144.000 dari suku keturunan Israel itu dimeteraikan. Maka pada saat itu Roh Kudus akan turun atas gereja di akhir zaman dan akan melahirkan
Yang pertama orang-orang sempurna yang nanti digambarkan di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Orang-orang sempurna itu akan harpazo. Ini metode pertama yang dikerjakan Tuhan di akhir zaman menyelamatkan umatnya, itu harpazo. Wahyu 12 ayat 5, makanya ditulis pertama. Yang kedua baru diungsikan, itu wanita itu sendiri, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6. Kemudian yang ketiga yang kanak-kanak rohani itu tertinggal di masa antikris, atau benih-benih yang tertinggal, Wahyu pasal 12 ayat 17. Jadi Wahyu pasal 12 itu menggambarkan bait suci juga, yang ruang Maha Kudus, kemudian ruang kudus dan pelataran. Saudaraku, jadi saudaraku, ketika nanti bangsa Israel itu dimeteraikan, maka ibarat Maria yang mendapatkan kata-kata, Roh Kudus akan turun atasmu, kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Saudaraku, pada saat itulah gereja akhir zaman akan melahirkan orang-orang sempurna yang nanti akan diangkat. Makanya sudah ada hitung mundurnya sejak pemeteraian bangsa Israel ini. Saudara, kita akan membaca Wahyu pasal 8 ayat 1 sampai 5. Dibaca, Ibu Tami. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi-senyaplah di surga kira-kira setengah jam lamanya. Amin. Jadi untuk menghormati pemeteraian bangsa Israel tadi, bersatunya bangsa Israel dan Zaitun liar, saudaraku, digambarkan surga itu sunyi senyap setengah jam lamanya. Ini dulu orang mikir-mikir di surga ini ngopo kok sunyi barang, saudaraku. Ada yang menggambarkan saudaraku dengan berbagai macam gambaran. Padahal sesungguhnya ini adalah satu kondisi yang menggambarkan gereja Tuhan di akhir zaman, ketika Israel itu dimeteraikan dengan jumlah yang ditetapkan oleh Tuhan, bersatu dengan kita gereja dari Zaitun liar. Nanti kemudian surga itu bahkan dikatakan seperti mengheningkan cipta, sunyi senyap setengah jam lamanya. Itulah awal hitung mundur, saudaraku. Jadi nanti ketika bangsa Israel nanti bertobat, terjadi pertobatan massal, itulah awal hitung mundur dari terjadinya masa pengangkatan. Kalau saudara sudah melihat bangsa Israel secara skala nasional ada pertobatan massal, saudara bisa mulai hitung mundur, ya, untuk masa pengangkatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat 2. Lalu aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Terus, maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pertubaan emas. Terus, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tata itu. tepat. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pertubaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Amin. Jadi seusai nanti pemeteraian terhadap bangsa Israel, kegiatan kita gereja Tuhan yang bersatu, ya kita tidak terus kegerakan Kuda Putih terus kita menetap di Israel, ya tidak, kita tetap pulang ke negara masing-masing. Karena kegerakan Kuda Putih itu nanti saudaraku yang ikut dari banyak negara, dari Indonesia ada, dari Amerika ada, dari Eropa ada. Mereka masih pulang ke tempat masing-masing. Kegiatannya apa, saudaraku? Menaikkan doa sembah. Terjadi satu kesatuan doa di dalam roh dan kebenaran. Seluruh orang-orang percaya nanti akan menaikkan doa di dalam sembah, di dalam roh dan kebenaran. Di sini digambarkan, maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Jadi akan terjadi doa secara internasional nanti setelah terjadi pertobatan massal bangsa Israel. Terjadi satu kegerakan yang begitu luar biasa karena mereka juga sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, saudaraku.
Mereka akan melahirkan orang-orang sempurna yang nanti akan diangkat. Mereka akan, saudaraku, menggenapi Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-17 tentunya, saudaraku. Jadi hitung mundur itu kemudian akan diakhiri pada kapan, saudaraku? Yaitu ketika Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 6. Diawali dari Wahyu pasal 8 ayat yang ke-1 dan 2, dan akan diakhiri hitung mundur itu pada Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 6. Jadi setelah pemeterian terhadap bangsa Israel akan ada hitung mundur selama seperti seorang perempuan yang awal mengandung sampai melahirkan. Itu hitungannya kurang lebih 9 bulan 10 hari. Itulah hitung mundurnya. Saudaraku, pada saat itu kegiatannya apa? Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi hitung mundur itu kemudian akan diakhiri pada Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai yang ke-6. Kalau awal dari bersatunya mempelai pria, mencurahkan benihnya, memenuhi dengan Roh Kudus di dalam kitab Wahyu pasal 8 ayat 1 tadi, saudaraku, maka kemudian 9 bulan kemudian, saudaraku, akan terjadi masa yang disebut masa harpazo. Jadi jarak Wahyu pasal 8 ayat yang ke-1 dan 2 sampai dengan Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 6 itu hitung mundurnya adalah seperti hitung mundurnya seorang yang akan melahirkan anak. Kita akan membaca Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 6, dibaca Ibu Tami. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Ya, ini ibarat Maria yang mau melahirkan Tuhan Yesus. Sesudah 9 bulan ia menerima salam malaikat. Sesudah 9 bulan Israel dimeteraikan, penuh Roh Kudus, bersatu dengan kita, maka akan ada pula, saudaraku, satu kejadian besar. Ia sedang mengandung gereja dari segala bangsa ini. Dari kita dan bangsa Israel bersatu digambarkan sebagai ia sedang mengandung. Ini bahasa aslinya itu, maka tampaklah suatu tanda, itu Simeon bahasa aslinya, itu perlambang. Jadi ini nggak ada secara fisik. Ya saudaraku, wanita yang selubungnya matahari itu nggak bakal ada sampai kapanpun, saudaraku. Ini hanya ada di dalam satu makna Simeon, artinya satu perlambang. Perlambang itu sesuatu yang harus diterjemahkan. Jadi setelah gereja di Wahyu pasal 8 ayat 1 itu sunyi senyap, dimeteraikan luar biasa. Setelah bangsa Israel itu dimeteraikan kemudian sunyi senyap, saudaraku, maka ada hitung mundur selama seperti seorang wanita yang mengandung dan melahirkan. Dan mengandung dan melahirkan ini dikisahkan kemudian dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Di sini ayat 2 dikatakan, ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Kok ujuk-ujuk hendak melahirkan? Kan ini jarang diterangkan. Mulai dari mana atau hamilnya itu, saudaraku? Saya terangkan, hamilnya itu mulai Wahyu pasal 8 ayat 1 dan 2. Dan sejak saat itu ada hitung mundur lamanya seperti lama seorang wanita yang mengandung. Sejak bangsa Israel itu dimeteraikan, kemudian bersatu dengan bangsa non-Israel, kemudian surga sunyi senyap. Dari saat itu, maka hitung mundur untuk masa harpazo itu sudah bisa dikenali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara, kita akan membaca di dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat 6, Bu Tami. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Terus? Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Ayat 5, perhatikan. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Amin.
Ini saat kelahiran dari saudaraku gereja akhir zaman yang akan melahirkan orang-orang sempurna. Jedanya seberapa? Jedanya adalah selama seperti seorang wanita yang mengandung dan melahirkan anak. Sejak Israel dimeteraikan sampai Wahyu 12:5 ini digenapi, saudaraku, saudara bisa berdoa meminta petunjuk berapa lama wanita mengandung kemudian melahirkan itu terjadi. Ya, pada umumnya adalah 9 bulan dan 10 hari, ya saudaraku. Adapun kalau kelahirannya itu tidak normal melalui sesar gitu, ya mungkin bisa kurang, tetapi kan ini secara alamiah, ya saudaraku, secara umum yang ditetapkan oleh Tuhan kebiasaannya adalah 9 bulan 10 hari. Jadi ini jeda waktu antara Wahyu 8 ayat 1 sampai Wahyu 12 ayat 5. Sejak pertama mendapatkan Roh Kudus masuk memenuhi gereja, memeteraikan, terjadi sunyi senyap sampai Wahyu 12 ayat 5, ini hitung mundurnya adalah seperti lamanya seorang yang mengandung dan melahirkan anak. Kemudian ayat yang ke-6, perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan satu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Ya, jadi perempuan itu lari ke padang gurun. Jadi ini ada beberapa aspek ya yang perlu saya terangkan, bahwa di Wahyu pasal 12 ini ada 3 golongan manusia yang diselamatkan Tuhan. Yang pertama, golongan orang yang mencapai ruang Maha Kudus itu digambarkan anak laki-laki. Itu langsung harpaso dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Saudaraku, Wahyu 12 ayat yang ke-5, ini ruang Maha Kudusnya. Kemudian ada yang diungsikan, Wahyu 12 ayat yang ke-6. Ini ruang kudusnya, orang yang mencapai rohani ruang kudus. Kemudian pelataran itu dibiarkan diperangi oleh naga. Bisa saudara baca di dalam Wahyu 12 ayat yang ke-17. Jadi di dalam Wahyu pasal 12 itu menerangkan 3 metode di dalam Tuhan menyelamatkan umatnya. Dan inilah yang diberitakan oleh malaikat yang berwajah matahari. Jadi malaikat yang berwajah matahari itu tidak memberitakan tentang detik-detik tanggal kedatangan Tuhan Yesus, tetapi yang diberitakan adalah kapan masa harpaso, kapan masa pengungsian, dan kapan masa antikris. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebelum Wahyu pasal 12 ayat 5 itu terjadi, ada orang-orang yang sempurna dan diangkat. Kemudian ada orang-orang yang mencapai ruang kudus dan diungsikan. Ada pelataran yang akan diinjak-injak oleh antikris. Beberapa saat sebelum, saudaraku, hitung mundur itu berakhir, jadi beberapa saat ya, akan ada aba-aba oleh malaikat yang berwajah matahari. Ini yang sering orang sebut sebagai malaikat sang surya, malaikat burung garuda. Saudaraku, akan ada pemberitahuan. Kita akan baca Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 7. Dari malaikat yang berwajah matahari itu tidak mengabarkan kedatangan Tuhan, saudaraku, tetapi mengabarkan tidak ada penundaan lagi untuk datangnya masa pengangkatan, tidak ada penundaan lagi untuk pengungsian, tidak ada penundaan lagi untuk masa antikris. Saudaraku, itu nggak ada penundaan lagi. Kenapa dia berani bersaksi sedemikian? Karena dia sudah punya prestasi, gulungan kitab yang terbuka, membukakan mata hati bangsa Israel di Wahyu pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 4. Saudaraku, dia sudah punya tanda tahbisan, yaitu memeteraikan bangsa Israel. Itu tanda tahbisan malaikat sang surya. Saya itu sering diteleponi, wah itu saya Pak Pendeta, saya itu mendapat visi gambar begini. Saudaraku, kalau belum ditandai dengan tahbisan Tuhan yang membuat seseorang itu bisa, saudaraku, karena kuasa darah anak domba, tokoh ini bisa mempertobatkan bangsa Israel, maka dialah tokoh itu, saudaraku. Tapi kalau cuma berdasarkan mimpi, berdasarkan penglihatan, berdasarkan itu, saudara, belum, saudaraku. Apalagi berdasarkan nubuatan-nubuatan yang ngawur, saudaraku. Jadi tanda tahbisan dari malaikat
yang berwajah matahari, tokoh dari timur, saudaraku. Yesaya 46 itu, saudaraku, tanda tahbisannya adalah lewat kepemimpinannya, saudaraku, akan dipertobatkan bangsa Israel sejumlah 144.000, saudaraku. Jadi kita akan membaca, jadi ini beberapa saat sebelum hitung mundur itu berakhir. Kalau hitung mundur itu 60 detik, begitu saudaraku, tik 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 tik, mulai 10 detik yang terakhir ini, saudaraku, akan ada aba-aba, akan ada pemberitahuan. Dan ini hitung mundurnya itu adalah 9 bulan, saudaraku, 9 bulan 10 hari. Nanti beberapa saat sebelum hitung mundur itu berakhir, akan ada tanda, akan ada aba-aba oleh malaikat yang berwajah matahari. Wahyu 10 ayat 1-7 dibaca Ibu Tami. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Amin. Saya terangkan lagi supaya tidak gagal paham. Saudara, malaikat yang kuat yang turun dari surga, saudaraku, dulu di dalam kitab Nabi Maleaki digambarkan, dituliskan bahwa aku akan menyuruh Elia turun sebelum hari Tuhan yang dahsyat itu. Namun wujudnya apa, saudaraku? Wujudnya itu Yohanes Pembaptis sebelum kedatangan Tuhan. Nah, di Wahyu pasal 10 ini pun, saudaraku, ini adalah tampilnya hamba Tuhan di akhir zaman, hamba Tuhan yang masih hidup pada zaman itu, saudaraku, yang dia berjalan di dalam kuasa Elia, dia berjalan seperti kuasa Yohanes Pembaptis. Saudaraku, jadi bukan nanti ada cemberut dari langit gitu, saudaraku, satu orang celurut, nah lucu, saudaraku, lucu itu, saudaraku. Bukan begitu. Tuhan itu memakai selalu Alkitabiah. Dulu juga sudah dikatakan seperti itu dalam kitab Nabi Maleaki, menjelang hari Tuhan yang dahsyat itu, aku akan menyuruh Elia turun, saudaraku. Tetapi yang datang itu ternyata luntrah-luntuh Yohanes Pembaptis. Maka sedikit yang mau percaya. Sampai sekarang bahkan bangsa Israel itu tetap belum percaya, masih nunggu yang turun dari langit itu. Mereka itu rajin doa juga, pagi, siang, sore, saudaraku, berjam-jam kalau doa di tembok ratapan. Tapi mereka menunggu Elia yang jelurut dari langit tadi. Padahal bukan seperti itu cara kerja Tuhan. Tuhan akan memakai hambanya pada zaman yang ditetapkan oleh Tuhan untuk satu pekerjaan khusus. Ayat 2. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ya, saya terangkan. Ini tanda tahbisan, tanda prestasi. Wahyu pasal yang kelima, gulungan kitab ini masih tertutup. Tetapi, saudaraku, di dalam genggaman malaikat yang berwajah matahari, maka gulungan kitab itu terbuka. Artinya apa? Ini tokoh yang bisa membuka mata hati bangsa Israel oleh karena darah anak domba. Jadi bukan karena ditunjuk seseorang, wah dia itu malaikat sang surya, dia itu malaikat yang berwajah matahari. Bukan, saudaraku. Kalau main tunjuk-tunjuk begitu ya keliru. Bukan malaikat sang surya, nanti sang sayur. Saudaraku, jadi malaikat yang berwajah matahari itu, saudaraku, memiliki tanda tahbisan di tangannya itu. Sudah ada prestasi membuka gulungan kitab oleh darah anak domba tentunya. Ini tanda tahbisannya, saudaraku. Nggak bisa ngaku-ngaku atau main tunjuk kayak gini nih, saudaraku. Ayat 3. Dilanjutkan dulu ayat 2. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Ya, jadi selama tokoh ini memimpin kegerakan, maka antikris dari dalam laut itu kan munculnya antikris. Tidak akan muncul. Kemudian kaki kirinya di atas bumi. Nabi palsu juga tidak akan muncul. Ini arti pertama. Kemudian arti kedua apa? Tokoh ini memiliki alas pelayanan, kaki pelayanan yang kuat dan tidak mudah dijegal. Karena pelayanannya itu lintas benua, lintas samudra. Saudaraku, di sini dikatakan kaki kanannya di atas laut, kaki kirinya di atas bumi. Artinya pelayanannya ini mendunia. Kaki pelayanannya itu kuat sehingga tidak mudah digoncang. Biasa-biasa kan, saudaraku, mudah digoncang pelayanan itu, saudaraku.
dengan isu-isu miring, saudaraku. Tetapi tokoh ini, saudaraku, karena pelayanannya itu melintasi benua, melintasi lautan, melintasi pulau, maka tidak mudah digoncang. Dan kalau menggoncang malah kualat nanti, saudaraku. Kemudian ayat yang ketiga, dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Terus? Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Amin, saya terangkan kembali. Jadi malaikat yang berwajah matahari itu, dia mengeluarkan suara bagaikan auman singa, saudaraku. Dan auman singa ini yang bisa menerjemahkan cuma 7 guru. Dikatakan, maka 7 guru itu pun memperdengarkan suaranya. Dan Rasul Yohanes baru ngerti arti dari auman singa tadi dari ketujuh guru. Kemudian dicatatlah oleh Rasul Yohanes, pada tanggal sekian, tahun sekian, bulan sekian akan terjadi pengangkatan. Itu sudah ditulis, mau ditulis dulunya, saudaraku, oleh Rasul Yohanes. Tetapi ada suara dari langit berkata, meteraikan apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, jangan kau menuliskannya. Jadi malaikat yang berwajah matahari tadi, saudaraku, dia memberikan satu suara, artinya memberikan satu kode, saudaraku, satu suara yang kalau didengar orang itu seperti singa yang mengaum. Tetapi kalau di telinga ketujuh guru itu satu perintah tentang kapan masa pengangkatan itu terjadi, saudaraku. Seperti Pak Presiden misalkan, ya saudaraku, Pak Presiden itu kalau bikin peraturan tidak langsung disampaikan kepada RT, tetapi akan melalui wakilnya dulu, saudaraku, kemudian melalui Menko, para Menko, kemudian diteruskan pada para gubernur, diteruskan kepada para bupati, baru camat, lurah, RT, RW per keluarga. Seperti itu, saudaraku. Jadi apa yang disampaikan, dikatakan oleh singa yang mengaum ini bisa diterima oleh ketujuh guru. Ketujuh guru itu siapa? Tokoh-tokoh akhir zaman yang sejak Wahyu pasal 1 ayat 16 dituliskan, yang memimpin jemaat-jemaat akhir zaman untuk mengerti rahasia pengangkatan ini, saudaraku. Jadi demikian, ya. Sebetulnya tanggal, hari, bulan, tahun itu sudah mau ditulis, tapi dicegah oleh suara dari langit mengenai hari pengungsian tadi. Bukan kedatangan Tuhan loh ini, saudaraku. Saat pengangkatan, saat pengungsian, saat masa antikris itu sudah ditulis, mau ditulis, tapi nggak jadi, saudaraku. Dimeteraikan oleh Rasul Yohanes. Ayat yang kelima, dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Iya, tidak ada penundaan lagi. Malaikat yang berwajah matahari ini berani bersumpah bahwa hitung mundur itu tinggal sekian hari lagi. Karena apa? Karena dia punya prestasi. Prestasinya apa? Pertobatan Israel, gulungan kitab yang terbuka. Saudaraku, sejak saat itu maka hitung mundur itu dimulai, dan detik-detik menjelang terlaksananya pengangkatan, maka malaikat yang berwajah matahari itu berseru, artinya memberitahukan, mengumumkan kepada seluruh jemaat di muka bumi bahwa ayo, persiapan masa pengangkatan sudah dekat, saudaraku. Jadi seperti itu kisah yang terjadi di Wahyu pasal yang ke-10. Dia itu berani bersumpah, saudaraku, karena dia memang sudah membawa gulungan kitab yang terbuka. Terus ayat 7, tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Amin, saudaraku. Jadi sekali lagi, supaya kita tidak gagal paham, kita harus mengerti bahwa yang
diberitakan malaikat yang berwajah matahari itu, malaikat sang surya, bukan malaikat sang sayur ya saudaraku. Malaikat sang surya saudaraku, itu bukan hari kedatangan Tuhan, tetapi adalah masa harpaso, masa pengangkatan, masa pengungsian atau Bebo, dan masa antikris. Itu yang boleh diberitahukan dan tidak menjadi bertentangan dengan ayat-ayat yang lain. Dalam hal ini tidak ada yang bertentangan dengan firman bahwa apa yang dikatakan malaikat atau tokoh dalam Wahyu pasal 10 ini bukanlah hari kedatangan Tuhan Yesus. Tuhan dengan segala hikmatnya mengatur sedemikian rupa sehingga umat pilihan tetap tahu masa, namun Tuhan juga tidak menyalahi apa yang pernah diucapkannya di dalam keempat Injil maupun dalam Kisah Rasul. Malaikat yang berwajah matahari ini berani bersumpah sebab sudah memiliki tanda tahbisan, yaitu pertobatan massal bangsa Israel. Ini adalah bukti pemakaian Tuhan atas malaikat yang disebut sebagai malaikat burung Garuda, si unggas dari timur, saudaraku, yang akan membawa berita pengangkatan, berita harpaso. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati.